Halo guys. Nah, kami dari kelompok 11 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya Fajar Muhammad Akbar dengan NIM 24065034 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Saya Azila Aisyara dengan NIM 24065033 Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Saya Naila Mursyida Rahma dengan NIM 24130021 dari Prodi D4 Teknik Elektroindustri. Nah, untuk video kali ini tuh kami mengambil tema Peran generasi muda di era digital dan judul Generasi Muda dan Labirin Etika Digital. Nah, apa sih tema dan topik tadi? Langsung saja kita masuk ke videonya. Guys, coba deh kita pikirin dalam 2 dekade terakhir ini, hidup kita tuh benar-benar banget kan gara-gara teknologi, apalagi buat kita yang masa muda ini. Benar banget, Zil. Hampir semua yang kita lakukan sekarang itu ada sentuhan digitalnya. Mulai dari belajar, bekerja, bahkan mengobrol dengan teman pun sering lewat internet. Iya sih, kemudahan ini memang luar biasa. Tapi jujur, dibalik semua kepraktisan itu, ada tantangan yang menurutku gak kalah penting buat kita bahas. Tantangan apa tuh, Neng? Etika digital, gimana cara kita harus bersikap dan bertindak yang benar di dunia maya. Soalnya sering banget aku lihat atau dengar kasus-kasus yang menurutku kurang pas. Nah, itu dia. Etika digital itu kan kayak seperangkat aturan nggak tertulis tentang sopan santun dan tanggung jawab kita waktu online. Misalnya kayak kita ngomong langsung, kita juga harus sopan kalau mengetik pesan ataupun komentar. Betul, kadang aku suka miris lihat komentar di media sosial kasar banget kan. Padahal kalau ketemu langsung, kayaknya nggak mungkin deh mereka ngomong kayak gitu. Itu baru satu contoh, Il. Padahal tantangannya banyak banget, kayak penyebaran hoax. Gampang banget informasi yang belum jelas kebenarannya nyebar luas, dan kita sebagai anak muda seringkali jadi yang paling rentan kena. Ya, apalagi kalau suruh-suruhnya bahasin sesuatu. Kadang kita juga nggak ngecek dulu sumbernya benar apa enggak. Kita main langsung share-share aja, ataupun supaya kelihatan lebih update. Terus ada lagi loh, cyberbullying sama ujaran kebencian. Aku pernah lihat sendiri teman yang jadi korban, dampaknya tuh nggak main loh ke mental dia. Benar, merasa aman di balik layar kadang bikin orang lupa batasan. Padahal kata-kata di dunia maya juga bisa nyakitin banget. Belum lagi soal privasi dan keamanan data. Kita seringkali nggak sadar udah kasih banyak banget informasi pribadi ke internet. Nah, ini penting banget. Kita harus lebih hati-hati sama data diri. Jangan asal klik atau isi formulir yang nggak jelas. Oh iya, jangan lupakan juga ya soal kecanduan teknologi. Kadang aku sendiri ngerasa ketergantungan banget sama ponsel, sampai-sampai waktu belajar atau ngobrol langsung jadi berkurang. Dan yang terakhir, yang disepelekan tapi penting banget, plagiarisme sama pembajakan konten. Kita harus menghargai karya orang lain, jangan asal copy paste atau nonton film ilegal. Kenapa sih menurut kalian etika digital ini kayak kurang banget di kalangan kita? Mungkin karena kita nggak terlalu diajarin soal ini kan. Kita lebih fokus ke cara pakai teknologinya, bukan kayak gimana cara dengan benar. Setuju, di sekolah atau di rumah jarang banget ada pembahasan khusus soal etika digital. Padahal ini penting banget buat bekal kita di masa depan. Ditambah lagi di internet kan kita bisa anonim. Jadi kadang orang merasa bebas gitu aja ngelakuin apa yang mereka pikirin tanpa memikirkan konsekuensinya. Iya sih, pengen viral atau dapat banyak like juga kadang bikin orang nekat ngelakuin hal-hal yang kontroversial meskipun itu melanggar etika kan. Kalau etika digital ini terus diabaikan, dampaknya bisa bahaya banget loh. Reputasi kita nggak bisa rusak gara-gara hal itu. Benar, jejak digital itu susah banget dihapus. Bisa ngaruh ke kesempatan kita di masa depan, misalnya pas mau cari kerja dan yang lainnya. Yang paling aku khawatirkan sih dampaknya ke kesehatan mental. Cyberbullying atau tekanan sosial di media sosial itu bikin stres, depresi, sampai ada yang bunuh diri loh. Dan secara sosial juga bahaya.
Hoax sama ujaran kebencian bisa bikin kita terpecah belah, gampang banget bikin konflik. Ujung-ujungnya, kalau dunia digital isinya negatif terus, kita juga nggak akan percaya lagi sama internet sebagai ruang publik yang sehat. Tapi kita sebagai generasi muda juga punya peran penting dong buat mengubah ini jadi lebih baik. Pasti, kita bisa mulai dari diri sendiri. Jadi teladan buat teman-teman kita dengan berinternet yang bijak, nyebarin hal-hal positif. Kita juga bisa ikut kampanye literasi digital, ngajarin orang gimana caranya beretika di dunia maya. Jangan cuma jadi penonton cyberbullying atau konten negatif, kita bisa laporin atau kasih dukungan ke korban. Yang paling penting sih, kita harus membangun kesadaran diri, mikir 2 kali sebelum posting atau ngakui sesuatu di internet. Ingat, semua ada konsekuensi. Selain itu, perlu juga ada kerjasama dari semua pihak, maupun dari sekolah, harus mengajarkan etika digital, dan di kalangan keluarga juga harus memberikan contoh yang baik. Pemerintah juga perlu bikin aturan jelas soal ini, dan platform media sosial harus lebih aktif lagi ngefilter konten negatif kan. Intinya, etika digital itu bukan cuma sekedar aturan, tapi lebih ke kesadaran moral kita di dunia maya. Sebagai generasi yang paling aktif di dunia digital, kita punya tanggung jawab yang besar buat bikin ruang online ini jadi lebih positif dan sehat. Yuklah, mulai dari sekarang kita jadi generasi muda yang cerdas, kritis, dan bermartabat di dunia digital ini. Siap. Nah, itulah video singkat kami tentang generasi muda dan labirin etika digital. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Terima kasih sudah menonton. Dadah.